Kita akan belajar bersama-sama hari ini pesan firman Tuhan. Kalau saudara yang jemaat lama atau saudara yang dari sekolah minggu sudah setia, pasti saudara hafal betul kisah orang Majus. Betul ya? Kira-kira dari peristiwa orang Majus yang dari timur datang kepada Tuhan Yesus Kristus, yang hari itu kurang lebih 2 tahun usianya. Apa pelajaran yang Bapak Ibu ingat dari sekolah minggu dulu? Tiap kali ingat orang Majus atau wise man, kalau dalam bahasa Inggris. Kalau saudara ingat apa? Mas, mbak, dan emas, kemenyan, dan mur. Oke. Prinsip rohani apa yang saudara ingat dari mereka ini? Kalau dari orang Majus saya belajar soal ini. Kan kisah Natal ini kan di Alkitab ada beberapa, betul ya? Mulai dari gembala, di Lukas 2, gembala-gembala di padang, malaikat, betul ya? Matius pasal 1, Yusuf yang mau menceraikan Maria. Nah sekarang di Matius 2, orang-orang Majus, Herodes. Kira-kira dari orang Majus ini, prinsip apa yang Bapak Ibu ingat? Orang pintar. Mereka ini orang bijaksana, orang pintar. Orang Majus. Makanya bahasa Inggris bilang wise man. Oke, tidak salah. Apa lagi saudara? Mereka mencari hadirat Tuhan. Mereka mencari Tuhan ya. Mereka ikut bintang. Tanda bintang. Oke, tidak salah. Dan betul sekali. Orang-orang Majus itu mereka berkomitmen untuk mengikuti bintang. Dan akhirnya mereka tiba di Bethlehem. Efrata. Mereka berjumpa dengan Yesus. Mereka menyembah Yesus. Amin saudara. Sekarang kita baca dulu. Matius pasal yang kedua. Ayat 1 dan ayat 2. Atau kita baca ayat 1 sampai ayat 4 dulu. Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4. Bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur. Dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Sama-sama bilang amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita belajar di dalam Matius pasal 2 ini, ayat 1 sampai ayat 12, saudara kira-kira maksud penulis apa? Kita belajar dulu ya maksud penulis, kira-kira intinya apa di sini. Jadi di Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12, Matius itu mau tunjukkan begini, bahwa keselamatan dalam Yesus, ya, itu juga bagi orang-orang non-Yahudi, bangsa non-Yahudi. Begitu luar biasanya Mesias atau Tuhan Yesus Kristus, sehingga bahkan kelahirannya pun orang non-Yahudi yang dari jauh datang untuk mencari dia. Bilang amin. Berarti ini meruntuhkan batasan, tembok-tembok batasan bahwa keselamatan hanya bagi orang Yahudi, kekudusan hanya bagian orang Israel, kasih karunia hanya bagi orang-orang pilihan, orang Yahudi, orang-orang Yehuda. No. Tetapi sekarang bahkan orang-orang non-Yahudi pun mereka tahu, mereka bisa lihat. Bahkan mereka yang salah satu dari orang-orang pertama yang menyadari bahwa Mesias lahir. Amin saudara. Karena kita bandingkan nanti dengan pribadi yang lain di pasal ini, di perikop ini, semua tidak sadar. Di perikop ini yang sadar hanya orang Majus, orang-orang Majus. Amin saudara. Makanya ini yang Tuhan mau sampaikan. Maksud dari Matius itu apa? Supaya mereka mengerti atau supaya kita tahu bahwa Yesus lahir. Amin. Mesias sudah lahir. Dan waktu dia lahir bahkan orang non-Yahudi, orang luar Israel itu mengakui kelahiran Yesus. Sayangnya orang Israel sendiri tidak menanti Yesus.
Tahu, mereka tahu, orang Farisi, ahli Taurat tahu Yesus akan lahir. Mereka tahu tempatnya di mana. Tapi mereka tidak sambut Yesus. Lihat saudara? Iya kan? Jadi ini maksud utamanya. Nah sekarang kalau kita lihat, sesudah tadi pesan keselamatan bagi orang non-Yahudi. Sekarang saudara perhatikan di ayat 1. Ayat 1 katakan begini, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Pertanyaannya sekarang, siapa orang Majus ini? Tadi Ibu Deborah singgung ya. Orang Majus itu adalah orang pintar, orang bijaksana. Mereka ini adalah saudara bangsawan. Coba sama-sama bilang bangsawan. Mereka ini adalah orang-orang yang mempelajari perbintangan. Nah zaman dulu Bapak Ibu Saudara lihat ya. Zaman dulu itu belum ada Google Maps. Zaman dulu teknologi belum ada seperti sekarang. Nah, apa teknologi zaman dulu? Penunjuk arah. Bintang. Jadi sebenarnya bukan hanya orang Majusi yang bisa sadar itu. Orang-orang kuno mengerti soal bintang. Amin saudara. Tetapi orang Majus di sini mereka tahu ini bintang. Ini bukan bintang biasa. BBB, bukan bintang biasa. Ini bintang yang menjadi tanda bahwa ada orang besar lahir. Di titik di bawah bintang ini ada orang besar yang lahir. Dan mereka ini harus ikuti bintang ini. Amin saudara. Kalau di drama-drama biasa orang Majus berapa orang? 3, betul kan? Bawa emas, kemenyan dan mur. Tapi saudara tahu konteks budaya hari itu. Kalau orang jalan dari jauh dari timur apalagi ke Israel tidak bisa hanya 3 orang. Karena itu sepanjang jalan itu tantangan bahaya menantang. Makanya perlu grup yang besar. Perlu rombongan yang banyak. Apalagi kalau mereka orang bangsawan begini. Mereka punya istilah sekarang forerunner. Mereka punya pengawal, orang yang bersenjata. Mereka punya tim untuk jalan jauh dan membawa harta. Makanya waktu saudara lihat ilustrasi membawa emas, betul ya? 1 mangkok begini, kemenyan dan mur 1 mangkok. Itu salah saudara. Orang zaman dulu kalau bawa persembahan itu berkilo-kilogram, berton-ton. 1 rombongan besar. Jadi perkiraan orang Majus ini ada kurang lebih 30 sampai 40 orang. Berapa orang? Mungkin orang Majus tidak banyak, tapi tim yang menyertai mereka itu ada kurang lebih 30 sampai 40 orang. Berarti kalau mereka bawa emas bukan 2 gram, saudara. Bukan 10 gram, berkilo-kilogram. Amin saudara. Makanya ada pendeta yang tafsir begini. Waktu Yesus lahir, ini tafsirannya lain. Penginapan mana yang sambut Yesus malam itu? Jadi kaya raya. Tapi sayangnya tidak ada yang sambut Yesus. Karena kalau mereka sambut Yesus, di mana mereka terima Yesus? Di situ mereka akan terima kelimpahan hadiah emas, kemenyan mur yang tidak mungkin Yusuf Maria bawa ke Mesir. Amin saudara. Sekarang banyak rombongan datang. Sudah, sekarang kita tahu nih konteksnya. Lalu di ayatnya yang kedua, mereka melihat bintang, mereka datang untuk menyembah dia. Ayat 3 bilang apa? Coba baca ayat 3. 1, 2, 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta apa? Seluruh Yerusalem. Bapak Ibu lihat. Herodes dengar hal itu terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Kata terkejut di sini ini berarti terganggu. Dia terganggu, dia cemas. Kenapa dia terganggu? Kenapa dia cemas? Karena dia merasa, loh ini raja yang baru lahir, ini saingannya dia. Lihat. Makanya di bagian ayat ini Bapak Ibu, saudara mau catat-catat ini. Sikap Herodes itu apa? Dan ini tidak boleh menjadi sikap kita. Tidak boleh ada di kehidupan kita. Herodes itu yang pertama, dia menolak kelahiran Yesus. Apa? Dia tolak. Karena apa? Dia mau dia yang tetap jadi raja. Padahal Herodes ini saudara, saya pernah sampaikannya. Herodes ini raja otak miring, raja yang gila. Kenapa saya bilang Herodes raja gila? Lihat, dia bunuh dia punya saudara kandung. Dia bunuh apa?
untuk amankan posisi dia sebagai raja. Yang kedua, dia bunuh mama kandung. Siapa? Mama kandung untuk amankan posisi dia sebagai raja. Yang ketiga, dia bunuh om kandungnya dia. Padahal dia ini orang Edom, bukan orang Israel. Tidak pantas jadi raja. Tapi karena Romawi berkuasa, peraturan politik, dia jadi raja, boneka orang Romawi. Saudara lihat. Herodes tolak kelahiran Yesus. Sudah. Menurut saudara hari ini ada yang tolak kelahiran Yesus atau tidak? Ada. Orang-orang yang benci kita. Orang-orang yang benci Kristen. Mereka tolak kelahiran Yesus. Yang kedua siapa? Mungkin kita orang Kristen yang ada di gereja. Tapi kita tidak mau terima pesan Natal. Tidak mau diubahkan oleh pesan Natal. Kita lagi tolak Yesus. Karena kalau kita hanya bilang, oh Herodes itu raja yang jahat. Setan, Lucifer. Tapi hati-hati saudara. Apakah kita masih terima pesan firman, kita terima berita Natal itu mengubahkan kita atau tidak? Kelahiran Yesus ditolak Herodes. Makanya dampaknya apa? Yang kedua catat ini. Herodes tolak kelahiran Yesus. Yang kedua Herodes mau bunuh Yesus. Sekarang aktif. Sekarang dia punya rencana bunuh Yesus. Menentang kebenaran. Sudah? Oh tadi saya lupa, terus kita lewatkan satu. Herodes terganggu waktu Yesus lahir. Betul ya? Ada orang yang momen Natal begini, bukannya dia bersuka cita, tapi dia terganggu. Karena apa? Dengar khotbah keras. Karena apa? Libur Natal harus ibadah. Tidak mau bertobat. Ini Herodes part 2. Coba saudara lihat kanan kiri. Ini wajah orang Majus atau Herodes? Saudara lihat. Orang Majus ya saudara. Amin. Kita harus jadi orang Majus. Coba bilang di kanan kiri. Belajar dari orang Majus. Bilang begitu saudara. Kalau sebelumnya orang Farisi. Tapi sekarang jadi apa? Orang Majus. Next. Lanjut saudara. Ayat 4. Bukan hanya tim Herodes tadi. Tapi ada tim. Apa ayat 4 sama-sama. Maka dikumpulkannya semua apa? Imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Bapak Ibu lihat di sini. Ini imam kepala dan ahli Taurat. Sekarang ini tim yang lain lagi. Tadi Herodes sudah. Sekarang imam kepala ahli Taurat. Imam kepala dan ahli Taurat di sini perhatikan. Mereka orang Yahudi. Lihat kalau Herodes tadi kan orang non Yahudi. Kalau imam kepala ahli Taurat ini orang Yahudi. Darah mereka Yahudi. Sudah begitu apalagi ahli Taurat, belajar Taurat, pintar Taurat dalam artian hari ini. Ini Kristen-Kristen yang nampaknya rohani. Yang tahu Alkitab, tahu firman. Lalu Herodes minta mereka keterangan di mana Mesias lahir. Saya tanya Bapak Ibu, orang ahli Taurat ini, imam kepala tahu atau tidak Yesus lahir di mana? Mereka tahu atau tidak? Mereka tahu. Mereka kasih tahu di Mika 5, Mesias lahir di Bethlehem. Orang Majus lagi datang mau cari dia, bintang sudah ada. Mereka kasih tahu ke Herodes. Dengan kesadaran mereka tahu, kalau mereka omong ke Herodes, Herodes akan bunuh di baik. Tapi mereka omong. Lihat saudara. Makanya saya sering katakan begini. Mereka tahu firman. Tapi tidak melakukannya. Betul ya? Tidak melakukan. Tidak ada guna pengetahuan firman tanpa hati buat Yesus. Saudara catat itu. Kita bisa tahu pintar Alkitab. Tapi kalau kita tidak pernah mau taat, kita tidak punya hati mengasihi Yesus, sia-sia. Ini orang Farisi. Kalau Herodes terganggu oleh karena kelahiran Yesus. Herodes musuh. Sekarang dia lawan kelahiran Yesus secara aktif. Nah kalau ahli Taurat, imam kepala, kembali ke ayat 4 tadi. Mereka ini mewakili siapa? Mereka ini saudara, mewakili orang-orang Kristen agamawi. Saudara catat. Siapa? Orang Kristen agamawi. Artinya begini, yang sudah tahu soal Natal,
Yang Natal ada dalam gereja. Yang Natal bahkan ada di tim inti pelayan. Tapi hatinya tidak dijamah oleh pribadi Yesus Kristus. Amin, saudara. Ini imam kepala ahli Taurat. Ini orang gereja, tanda kutip hari ini. Ya. Ini orang yang tahu Natal. Mereka sudah tahu jadwal Natal tanggal 1 di sini, tanggal 1 di Semau, 2 di Alor, 3 di mana lagi? Sabu, 4 di Rote, 5 di rumah Bapa. Mereka sudah tahu semua. Tahu jadwal Natal, tahu khotbah Natal. Tahu di mana Yesus lahir. Tapi kalau tidak mengasihi Yesus, kalau tidak punya hati buat Tuhan, nol, sia-sia. Makanya Bapak Ibu saya katakan begini, mereka ulang-ulang saya omong kalau di khotbah Natal. Natal bukan soal hal-hal lahiriah. Amin. Saudara kalau pikir soal Natal apa yang muncul di pikiran kita? Sekarang, hari ini saudara ingat soal Natal apa yang saudara pikirkan? Apa? Kue Natal, betul, jujur. Bagus, kelihatan dari perut. Yang berikut apa lagi saudara? Kalau pikir soal Natal apa yang saudara ingat? Apa? Baju baru, oke. Apa? Pohon Natal, betul. Bahkan saya pernah khotbah satu gereja di Soe saudara. Pohon Natal di depan mimbar sini. Betul saudara. Di Soe pohon Natal di depan sini. Jadi saya khotbah begini, Shalom. Itu menyembah pohon Natal. Bukannya itu karena tidak mengerti. Betul kan? Pohon Natal bukan tutup ini. Kalau di rumah-rumah orang Kristen, saudara Natal begini. Saudara masuk ke rumah orang Kristen, bawa makarizo dari ujung sampai ujung. Karena apa? Mama-mama meluruskan lembah kekelaman. Ditarik ke seluruh sih. Satu jam pertama, lalat hinggap terpleset saudara. Lalat kaki patah hinggap. Hari 1 jam pertama, 1 hari oke. Hari kedua, hari ketiga sesudah hujan. Apa yang terjadi saudara? Saudara pernah lihat meter yang kena lepas tuh? Dia tergulung ulang lagi. Reset factory, kembali ke pengaturan awal. Tapi saya tidak bilang saudara, catok saudara buang hari ini. Tidak perlu itu apa matrix, apa tadi? Makarizo bukan itu salah, tidak saudara. Perlu makarizo. Rambut baru, iya kan? Sebelum Natal masih warna hitam, begitu Natal putih saudara, rambut putih. Ini mau ke skala Mbak Inelis. Bukan berarti itu salah, betul libur Natal, baju baru dan lain-lain. Tapi kalau kita sudah gagal fokus, Natal hanya soal hal lahiriah, dekorasi Natal yang meriah, tapi kita lupa untuk mendekor ulang hati kita agar indah di mata Tuhan, maka Natal itu sia-sia. Kita jadi persis ahli Taurat, orang Farisi. Sudah terbiasa, sudah agamawi, sudah tahu Mesias lahir nanti di sini, tapi tidak alami perubahan hidup. Bilang di kanan kiri, jangan jadi ahli Taurat, bilang begitu saudara. Lalu mereka omong lagi ke Herodes, Mesias akan lahir di Bethlehem. Mereka tahu Herodes yang mengong stres begini, mereka omong di Herodes. Sudah. Apa yang terjadi? Sesudah mereka bacakan itu, ayat 7 ayat 8, coba kita lihat. Ayat 7 dan ayat 8. Turun next. Ayat 7 sama-sama baca. 1, 2, 3. Lalu dengan diam-diam. Saudara yang suka diam-diam itu Herodes saudara. Yang suka main belakang itu apa? Herodes. Yang suka bisik-bisik itu apa? Herodes. Lalu dengan apa? Diam-diam. Guru, pendeta ada khotbah di depan, don di belakang. Bab total cerewet. Herodes saudara.
Padahal dia telah khotbah di depan dan di belakang. Semua 1 jam nih. Itu apa saudara? Herodes. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil siapa? Orang-orang Majus. Dia panggil tadi itu. Orang-orang Majus, bangsawan dari timur. Sudah? Lalu apa? Dengan teliti bertanya pada mereka bila mana bintang itu nampak. Dia tanya bintang itu kapan muncul, bagaimana bentuknya. Lanjut ayat 8. Sama-sama 2, 3. Kemudian ia menyuruh mereka pergi ke Bethlehem. Saudara mau tahu Herodes yang mengong ini? Coba semua taruh tangan di kepala. Herodes yang stres ini, ternyata ada satu pelajaran baik dari dia. Ada satu teladan yang baik dari dia. Dan ini pesan buat kita di Natal 2025. Coba. Apa teladan dari Herodes? Herodes bilang begini, pergi dan selidiki dengan seksama apa? Hal-hal mengenai anak itu. Ini teladan baik. Saya tafsirkan saudara ya. Maksudnya jahat, dia kan mau bunuh Yesus. Betul ya? Maksudnya jahat, dia mau tahu di mana Yesus ada supaya dia datang situ, sergap. Tapi dari kalimat ini saudara kita tafsir, kita ambil makna rohaninya begini. Hari ini yang harus kita buat. Kita harus selidiki dengan saksama siapa Yesus Kristus itu. Amin saudara. Catat di Alkitab, catat di buku catatan, catat di HP. Pesan Natal yaitu apa? Saya harus selidiki dengan saksama. Siapa pribadi Yesus? Apa tujuan dia lahir? Ini yang harus kita tahu. Mengapa Yesus lahir ke dunia? Siapa Yesus Kristus itu? Apakah dia hanya bayi biasa, orang biasa yang tidak ada artinya? Mati, datang dan pergi. Atau siapa Yesus Kristus itu dalam kehidupan kita? Ini kita harus cari tahu. Apa tujuan dia lahir? Kenapa dia datang? Dan apa arti Yesus dalam kehidupan kita? Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pergi, selidiki dengan saksama. Hal-hal mengenai hal anak itu. Hari ini saudara, waktu kita baca Alkitab, kita selidiki, kita belajar siapa pribadi Yesus Kristus. Apa janji Tuhan dalam hidup saya? Kalau saya ada di Aperon hari ini, Natal 2025, apa yang Tuhan mau saya lakukan? Anukan itu. Apa tugas yang Tuhan beri pada saya? Kira-kira apa yang Tuhan mau saya ubah di 2026? Selidiki dengan saksama. Dalam hubungan, dalam kerohanian saya, dalam cara saya bekerja, dalam kesehatan saya, apapun itu. Apa yang Tuhan mau ajar pada saya? Amin. Sekarang sudah, Herodes sudah, ahli Taurat sudah, yang ketiga sekarang saudara catat. Ini yang harus kita ikuti. Teladan siapa? Orang Majus. Bagian-bagian saudara catat. Orang Majus sikapnya apa? Oh haleluya. Orang Majus yang pertama saudara catat ini. Orang Majus itu mereka berkomitmen untuk mencari Tuhan. Mereka berkomitmen untuk mencari Tuhan. Amin. Mereka berkomitmen. Ikut bintang itu. Bintang ini tanda, sign. Kami harus ikut sampai ketemu juru selamat. Dan saudara, tadi saya lupa jelaskan. Mereka ini berasal dari mana? Dari daerah Persia. Sekarang daerah Irak, Iran. Nah itu jaraknya saudara, hampir 1000, mungkin 1000 kilometer lebih dari Israel. Kalau mereka mau berjalan saudara, mereka dari awal bintang itu muncul sampai ke Yesus. Ada tafsiran bilang ini kurang lebih hampir 2 tahun. Berapa lama? Hampir 2 tahun. Saudara bayangkan 2 tahun berjalan untuk ikut bintang menuju sesuatu yang tidak pasti buat mereka. Tapi sekarang kita tahu ini hal yang paling pasti dalam kehidupan kita. Amin. Berjalan 2 tahun. Saudara bayangkan kita naik kapal saya 1 minggu di Jakarta lebih stres. Ini 2 tahun jalan ikut bintang. Rombongan tadi 30 orang. Nanti saya jelaskan saudara berapa biaya mereka saat perjalanan. Tapi nanti di akhir. Mereka berkomitmen ikut bintang ini. Amin. Sama-sama bilang komitmen. Orang Majus.
berjalan. Makanya lihat, tadi berapa lama perjalanan? 2 tahun. Saudara sebagai orang Kristen, perjalanan iman kita panjang. Proses kita tidak singkat. Proses itu panjang, proses banyak, proses tak berat. Mungkin berat, pasti berat. Tapi ingat, Tuhan akan terus menyertai, menguatkan kita. Lewat proses apapun. Orang Majus, mereka berjalan saudara. Mereka berkomitmen. Yang berikut apa lagi? Yang kedua catat ini. Orang Majus bersuka cita karena bintang. Atau karena kelahiran Yesus. Bandingkan respon Herodes. Waktu Yesus lahir, Herodes buat apa? Perasaannya apa? Terkejut, betul ya? Terganggu, cemas, takut, manipulatif lagi mau bunuh Yesus. Tapi orang Majus, ayat 10 bilang begini. Waktu mereka lihat bintang itu apa? Bersuka cita. Bukan hanya bersuka cita. Sangat bersuka cita. Saudara percaya hari ini alasan kita bersuka cita yang terbesar itu adalah Yesus mengasihi kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Sukacita kita di Natal bukan karena libur banyak. Tapi karena nama kita terdaftar di sorga. Sangat bersuka citalah mereka. Haleluya. Ini yang kedua. Sikap orang Majus adalah apa? Mereka bersuka cita. Yang berikut apa lagi saudara? Yang ketiga, mereka menyembah Tuhan. Betul ya? Mereka menyembah Tuhan. Waktu mereka masuk ayat 11, baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun apa? Membuka tempat harta bendanya. Dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Yaitu apa? Emas, kemenyan, dan mur. Membuka tempat harta bendanya, ingat bukan persis di drama-drama sekolah minggu, mangkok kecil, bukan. Tapi ini tempat harta benda berkilo-kilogram, kotak persembahan yang banyak. Amin saudara. Mereka apa? Menyembah, kata proskuneo di sini. Mereka menyembah dia, sujud menyembah. Mereka orang bangsawan, mereka kemungkinan raja, pangeran, orang-orang hebat. Tapi di depan Yesus, mereka sujud. Mereka tahu bayi ini raja di atas segala raja. Lebih tinggi dari mereka. Mereka harus sujud menyembah. Dan Bapak Ibu tahu, waktu mereka sampai di sini, semua pengorbanan mereka itu terbayar lunas. Kenapa? Jadi kan saya bilang, saudara saya coba riset. 2 tahun perjalanan dari Persia menuju ke Bethlehem, tempat Yesus lahir. Rombongan 30-an orang Majus itu. Itu memakan biaya, Bapak Ibu, tahu berapa? Dalam kurs hari ini, 1,8 sampai 3 miliar. Jangan lupa 2 tahun perjalanan, makan minum, air, makan minum unta atau kuda yang mereka bawa, belum persembahan yang mereka bawa untuk Yesus. Dan di kelas kita bahas, betul ya? Kita riset sama-sama. Ternyata kurs hari ini, biaya mereka perjalanan 2 tahun sampai ketemu Yesus, berapa? 1,8 M, bahkan sampai 3 miliar. Biaya untuk ketemu Yesus. Amin saudara. Dari sini kita belajar apa saudara? Kadang untuk kita berjumpa dengan Tuhan, kita bayar harga mahal. Berkorban mahal saudara. Korban apa? 3 miliar biaya habis orang Majus ini. Bukan itu, yang berikut apa? Waktu 2 tahun. 2 tahun ketinggal semua. Untuk berjumpa dengan Yesus. Amin. Tenaga. Berkorban tenaga, apalagi keselamatan mereka harus pertaruhkan. Sepanjang jalan ada perampok, ada musuh yang bisa serang mereka. Tapi sekarang untuk berjumpa Yesus, mereka bayar harga. Sekarang begitu masuk, waktu mereka
Coba saudara bayangkan, sesudah 2 tahun 3 miliar habis ini. Baru mereka masuk ke rumah itu. Sekarang mereka lihat. Mereka nyanyi lagu itu. Bertemu muka dengan muka, face to face. Tenggelam di dalam, ketemu Yesus. Lihat Yesus, saudara tahu waktu mereka berjumpa Yesus hari itu. Semua pengorbanan mereka, rasa lelah mereka, rasa capek mereka terbayar lunas. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bukan hanya itu, ditambah sekarang beri persembahan. Waktu mereka beri persembahan, offerings. 3 jenis persembahan, ini 3 maknanya. Yang pertama, emas. Kenapa mereka beri emas? Ini simbol keilahian Yesus. Yesus itu Allah. Yesus Raja. Maaf, bukan keilahian, tapi Raja. Emas itu kan untuk Raja, betul ya? Offering, royals, untuk kerajaan, untuk seorang Raja. Waktu mereka beri emas, mereka sedang mengakui Yesus adalah Raja yang sesungguhnya. Herodes bukan. Makanya kita nyanyi. Dimuliakan, apa? Ditinggikan Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Waktu bawa emas, tanda bahwa dia adalah Raja. Sudah? Yang berikut mereka bawa apa? Kemenyan, incense, kemenyan. Ini adalah apa? Ini adalah simbol, dia adalah imam. As a priest. Ingat, Yesus ini imam besar kita. Imam yang punya tugas membakar dupa kemenyan di kemah suci, di bait Allah. Waktu mereka bawa kemenyan, ini adalah pengakuan dia adalah imam. The true priest, high priest yang sudah lahir. Bilang haleluya. Dan yang ketiga mereka bawa apa? Mur. Saudara tahu mur ini apa? Ini kan minyak wangi, betul ya? Untuk orang mati. Jadi sebenarnya persembahan yang ketiga ini nubuatan, ini pesan buat apa? Bayi ini dia raja, dia imam, tapi dia lahir dengan satu tujuan. Dia lahir untuk mati menebus kita dari dosa dan salah kita. Wow, semua bilang wow. Amin saudara. Mur, ini bayangan kematian Yesus. Jadi bahkan dari lahir pun, saudara lihat ya. Yesus dari lahir pun itu tandanya sudah jelas. Dia lahir diletakkan di mana? Apa? Palungan, menggar. Saudara tahu palungan zaman itu tempat makan hewan bentuknya persis kuburan. Tempat mayat. Jadi waktu diletakkan di palungan itu tanda bayi ini datang untuk mati. Sudah bukan hanya palungan lagi. Dibungkus dengan kain, lampin. Sudah. Sekarang persembahan dikasih minyak mur. Ini tanda yang Tuhan beri. Bahwa dia lahir memang lahir untuk mati. Kenapa dia harus mati? Saya tanya, kenapa Yesus harus mati? Coba tanya kanan kiri, kenapa Yesus datang untuk mati? Karena dia berdosa atau karena saya dan saudara? Karena kita punya dosa. Amin saudara. Orang Majus catat. Sesudah mereka menyembah Tuhan yang berikut. Mereka mempersembahkan korban. Ingat. Komitmen mereka bayar harga 3 miliar. 2 tahun jalan menuju Yesus. Untuk 30 orang pada hari itu. Sudah apa lagi? Mereka mempersembahkan korban. Emas, kemenyan dan mur. Dan ayat terakhir, coba lihat ayat 12. Sesudah mereka berjumpa Yesus, mereka menyembah Yesus. Ayat 12, ayat terakhir sama-sama 1, 2, 3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali pada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Yang berikut apa? Mereka taat, catat itu. Mereka taat. Bukan hanya berkomitmen, berjalan mereka menyembah, mereka membayar harga, mempersembahkan korban. Sekarang mereka taat. Tuhan suruh kemana mereka ikut. Amin saudara. Pilihan di tangan kita. Saudara mau di tim Herodes, atau mau di tim ahli Taurat, orang agamawi, atau mau di tim siapa tadi? Orang Majus. Betul sekali, orang Majus ini orang Yahudi atau bukan? Bukan Yahudi, non-Yahudi, Gentiles. Kita ini.
orang non-Yahudi. Orang non-Yahudi yang melakukan hal yang tepat di waktu yang tepat. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdiri bersama-sama.